Halo guys, para wibu yang di sana, kembali lagi bareng gue dengan rekomendasi anime bertema legenda yang udah gue siapin. Dimana animenya ini diceritakan berhubungan dengan legenda, baik itu MC-nya legenda atau menemukan sebuah peninggalannya legenda dan sebagainya. Nah, sekarang gue di sini cuma mengingetin sebelum masuk videonya, pastiin kalian subscribe dulu, maka kalian akan mendapatkan rekomendasi-rekomendasi anime yang kalian cari dan juga info-info update mengenai anime terbaru. Jadi subscribe cuy. Plunderer. Nih anime baru aja tayang di winter 2020 dan masih hangat. Anime ini menceritakan di mana dunia dikuasai oleh angka-angka yang disebut count. Dan untuk bertahan hidup, para manusia haruslah menaikkan count yang mereka miliki. Bila angka tersebut habis, maka orang tersebut akan dikirim ke abyss, di mana orang yang dikirim ke abyss akan segera menemui ajalnya, atau bahkan mengalami hal yang lebih buruk daripada kematian. Hina saat itu ia tengah diganggu oleh prajurit kerajaan. Karena Hina melawan, ia ditantang oleh prajurit kerajaan untuk berduel. Namun tiba-tiba muncullah seseorang. Dia adalah Lichtobat. Ia segera menyelamatkan Hina dari para prajurit tersebut. Menurut rumor yang beredar, dikatakan bahwa Lichtobat adalah seorang baron merah legendaris, yaitu sekelompok pahlawan masa lampau yang mengalahkan ribuan musuh dan mengukir setiap nyawa yang mereka bunuh dengan angka di tubuhnya. Namun Lichtobat tidak mau mengaku dan malah segera meninggalkan tempat kejadian. Nanatsu no Taizai. Anime ini menceritakan sebuah kerajaan bernama Lyonesse. Dalam kerajaan tersebut terdapat 7 kesatria yang sangat hebat dan disegani, yang dikenal sebagai Nanatsu no Taizai atau 7 dosa besar. Suatu hari Nanatsu no Taizai dituduh akan menghancurkan kerajaan. Akhirnya mereka bertujuh berpisah dan Nanatsu no Taizai menjadi buronan. 10 tahun telah berlalu. Elizabeth adalah putri ketiga dari Raja Lyonesse. Ia mendengar ada kabar kudeta di kerajaan tersebut. Dengan perintah dari ayahnya, Elizabeth segera pergi dari kerajaan untuk mencari Nanatsu no Taizai. Karena hanya merekalah yang dapat menghentikan kudeta para kesatria suci tersebut. Setelah beberapa hari berpetualang sendirian dengan memakai baju zirah, Elizabeth pun akhirnya pingsan di sebuah kedai yang dijaga oleh seorang pria pendek dan babi yang bisa bicara. Nani? Babi? Elizabeth pun akhirnya mengetahui kalau pria pendek itu ternyata adalah Meliodas, kapten dari Nanatsu no Taizai. Meliodas sendiri mempunyai ciri-ciri tato naga yang melingkar di lengan kirinya. Dari sini cerita berlanjut dalam petualangan Meliodas, Elizabeth, dan Hawk, babi yang bisa bicara tadi, dalam mencari Nanatsu no Taizai untuk bersatu kembali. Assassin's Pride. Anime ini menceritakan sebuah dunia fantasi di mana para bangsawan bertanggung jawab untuk memerangi monster dengan menggunakan kekuatan dari mana yang dimiliki di dalam diri mereka. Melida Angel adalah salah satu bangsawan yang sedang berlatih di sekolah. Sayangnya Melida tidak mampu menggunakan kekuatannya, atau lebih tepatnya, mana Melida tidak bisa keluar seperti orang lainnya. Untuk menemukan bakat sesungguhnya, Kufa Vampil ditugaskan untuk menjadi pelatihnya. Namun dia juga mendapat tugas rahasia, yaitu membunuh Melida bila ditemukan dia benar-benar tak memiliki bakat atau kekuatan apapun setelah latihan. Tapi setelah melihat betapa kerasnya Melida berjuang dalam latihan, Kufa jadi bersimpati pada Melida. Kemudian Kufa memberitahu Melida kalau ada satu cara agar mana di dalam diri Melida bisa muncul. Namun cara itu sangat berbahaya. Tetapi Melida memutuskan akan tetap memakai cara tersebut. Karena identitas asli Kufa adalah seorang vampir legendaris, ia mampu melakukan sihir pembangkit mana untuk Melida. Dan hasilnya, ya kalian nonton sendiri aja animenya. Seru kok, gue juga udah nonton walau belum kelar semua sih. Fate Series. Anime Fate Series menceritakan tentang Holy Grail War atau Perang Cawan Suci. Sebuah perang yang memperebutkan sebuah benda yang bisa mengabulkan permintaan apapun dari pemiliknya. Cara kerja perang ini yaitu orang yang terpilih akan mensummon servan atau kesatria mereka untuk bertarung. Semuanya berjumlah 7 servan, dan mereka yang memanggil servan itu merupakan majikan mereka. Nah, mereka yang mempunyai servan ini harus saling menghancurkan satu sama lain.
dan orang terakhir yang bertahan dapat memiliki grill, yang tentu saja dapat mengabulkan keinginan pemenangnya. Anime ini merupakan anime series, di mana anime series itu pada setiap seriesnya memiliki jalan cerita yang tidak selalu bersambungan. Tapi daripada kalian bingung buat nonton dari mana dulu, kalian cari aja panduan-panduan nonton flash series yang benar di Google. Ada banyak kok. Rokudenashi Majutsu berlatar di sebuah sekolah sihir bernama Azano Imperial Magic Academy. Di sekolah ini terdapat banyak orang yang terkenal, dan mereka ialah murid yang memiliki bakat serta niat untuk mempelajari sihir. Pada suatu hari sekolah itu akan menerima guru baru, yaitu Glenn Radars. Guru ini sangatlah unik. Ia mengajar tidak sesuai dengan aturan atau terlihat malas dan bodoh. Tentu saja itu mendapatkan penolakan dari seorang murid, yakni Sistine Fibel. Mereka sangat ingin mempelajari yang namanya sihir, namun malah diajar oleh Glenn Radars yang kelihatan bodoh. Karena marah, Sistine lantas mengajak duel sihir Glenn. Namun tak disangka, Glenn Radars menggunakan sihir yang belum diketahui sebelumnya dan mengalahkan Sistine dengan sangat mudah. Padahal Sistine adalah murid yang tidak selemah itu. Ternyata di balik semua itu, Glenn Radars adalah seorang legenda dalam dunia sihir. Monogatari Series mengisahkan seorang murid kelas 3 SMA bernama Araragi Koyomi. Pada suatu malam ia tengah keluar untuk membeli sebuah majalah. Majalahnya adalah Ecchi. Ecchi. Akhirnya setelah di perjalanan pulang, Araragi tak sengaja mendengar suara yang membuat ia penasaran dari arah stasiun. Karena rasa ingin tahu, Araragi lantas menghampiri sumber suara. Namun seketika Araragi syok dengan apa yang tengah ia lihat di depan mata kepalanya. Terdapat sosok wanita dewasa berlumuran darah. Semua kaki dan tangan wanita tersebut telah hilang, dan ia meminta Araragi untuk memberikan darahnya. Araragi tidak bisa berpikir dengan jernih. Lalu wanita tersebut segera menghisap semua darah Araragi. Setelah kejadian itu, Araragi terbangun, namun ia menjadi vampir yang bisa terbakar ketika siang hari. Dan di sampingnya ternyata adalah legenda vampir yang telah hidup lebih dari 500 tahun dengan nama Kisusoto Asirola Orion Heart Underblade. Araragi kemudian menjadi pengawal dari sang legenda tersebut. Coba kalian ulangi tadi. Kisusoto Asirola Orion Heart Underblade. Kisusoto Asirola Orion Heart Underblade. Bisa nggak? Ginga Eiyu atau Legend of Galactic Heroes. Kalau di Amerika punya Star Wars, kalau di Jepang juga punya. Hampir mirip, yaitu Legend of Galactic Heroes ini. Ceritanya ribuan tahun di masa depan, manusia telah membuat koloni di berbagai planet di galaksi Bima Sakti. Mereka terbagi menjadi 3 faksi yang saling berseteru, yaitu Kekaisaran Galaksi yang dikuasai oleh Dinasti Golden Baum, Aliansi Planet Bebas, dan Dominion Vezan. Faksi Kekaisaran Galaksi dan Aliansi Planet Bebas telah terlibat dalam peperangan dalam kurun waktu yang begitu lama. Sejarah pun mulai berubah dengan kemunculan 2 orang pemimpin di kedua faksi, Reinhard von Lohengram, sang jenius yang memimpin pasukan Kekaisaran Galaksi, dan Yang Wenli, komandor pasukan Aliansi Planet Bebas yang terkenal pantang menyerah. Rurouni Kenshin atau Samurai X. Siapa sih yang gak kenal dengan anime ini? Ya, kita semua kenal. Bercerita tentang seorang samurai dari kelompok Chosu yang telah berhasil memenangkan pertempuran pada zaman Kesogunan Tokugawa yang pada akhirnya membentuk zaman baru di Jepang yang disebut zaman Meiji. Pada zaman Meiji, seseorang tidak lagi diperbolehkan membawa pedang di jalanan. Pada masa ini, Kenshin Himura atau lebih dikenal dengan Hitokiri Batosai atau Batosai si pembantai menyesali perbuatannya di masa lampau yang telah membunuh banyak orang. Untuk menebus dosa-dosanya, dia bersumpah untuk tidak membunuh seseorang pun di masa ini. Untuk itu, Kenshin menggunakan pedang Sakabato yang bermata tajam terbalik. Hwanji Gaosu. Yeshu adalah seorang atlet e-sport profesional yang sudah berpengalaman di game MMORPG bernama Glory selama 10 tahun. Yeshu sangat pro dalam bermain game ini dan berhasil membawa tim e-sportnya menjadi pemenang kejuaraan Glory selama 3 tahun berturut-turut. Namun kejayaan Yeshu akhirnya berakhir ketika bos tim menghentikannya dengan alasan kalau Yeshu
sudah terlalu tua untuk ikut dalam kejuaraan, kemudian layak diganti dengan generasi yang masih muda. Yesyu yang sudah diberhentikan dari timnya berakhir di sebuah warnet. Di warnet tersebut, Yesyu mendapatkan pekerjaan menjadi operator warnet. Sembari menjadi operator warnet, ia juga kembali bermain Glory dengan avatar baru juga dan dinamai Lord Green di sebuah server baru dari game Glory dengan bermain dari level 1 tanpa ada yang mengetahuinya. Katana Gatari. Katana Gatari berkisah tentang pencarian 12 pedang legendaris. Togame adalah orang yang mendapat tugas untuk mengumpulkan 12 pedang terkuat tersebut. Karya pembuat pedang terkenal Shikizaki Kiki. Namun ternyata pedang-pedang ini mengandung sesuatu, yaitu racun yang menggoda pemegangnya untuk terus memilikinya. Dan akibat racun tersebut, Togame telah 2 kali dikhianati oleh anak buahnya sendiri. Demi mencegah pengkhianatan yang ketiga, Togame mencari bantuan ke Yusari Mutsue, ahli bela diri yang pantang banget menggunakan pedang. Namun ternyata Mutsue telah lama meninggal, tinggal anaknya saja yang bernama Shichika. Togame pun terpaksa untuk mengajak anak laki-laki dari Mutsue. Dari sinilah kisah cerita anime ini dimulai, di mana Shichika dan Togame berkelana mengelilingi Jepang untuk mengumpulkan pedang-pedang Shikizaki Kiki satu persatu. Silahkan request juga anime-anime bagus lainnya dengan komen di kolom komentar. Manakah anime favorit kalian atau apa yang kurang dari pembahasan kali ini? Silahkan komen di bawah. Like and share agar bermanfaat, dan dengan kalian subscribe ke channel Bagi Marti, maka kalian tidak akan kehabisan stok rekomendasi anime-anime bagus setiap hari. Dan tonton juga video lainnya di channel Bagi Marti. Tetaplah nonton anime and stay wibu.